Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pendengar setia di podcast kita. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan kita di era modern ini, yaitu etika penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEX dalam perspektif Islam. Seperti yang kita tahu, kemajuan teknologi berkembang sangat pesat, mulai dari bioteknologi, kecerdasan buatan, sampai media sosial yang kini menjadi bagian dari keseharian kita. Namun, di tengah perkembangan tersebut, muncul banyak pertanyaan, bagaimana sih kita sebagai umat Islam menyikapi semua itu? Bagaimana agar kita tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai moral yang diajarkan agama kita. Pada episode kali ini, kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana Islam memberikan panduan etika dalam menghadapi perkembangan teknologi, serta tantangan yang kita hadapi sebagai individu maupun masyarakat muslim. Dan alhamdulillah, telah hadir bersama kita narasumber yang insya Allah akan membantu kita semua memahami tema besar ini dengan lebih terang dan lebih jelas. Jadi, tetaplah bersama kami sampai akhir episode ini, karena pembahasan kita kali ini insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Menurut kakak, bagaimana cara Islam menyeimbangkan antara kemajuan teks dengan nilai-nilai moral dan spiritual? Menurut saya, bagaimana cara kita menyeimbangkan etika dengan nilai-nilai spiritual itu, kita bisa memanfaatkan media sosial sebagai sarana belajar mendalami spiritual kita. Seperti contohnya kan kontemporer sekarang sudah banyak konten-konten yang mendukung mendalam ke arah spiritual seperti itu. Dan banyak juga Gen Z atau para content creator yang mengangkat konten isu tentang spiritual seperti itu. Sehingga menurut saya IPTEX ini bisa membantu meningkatkan, mendalami nilai-nilai spiritual di kita semua. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana etika Islam memandang penggunaan teknologi dalam bidang bioteknologi seperti cloning atau rekayasa genetika? Kita perlu memahami bahwasanya spiritual itu mendukung akan ilmu pengetahuan seperti itu. Namun kita kan secara dasar gitu pasti memahami semua itu memiliki batas, memiliki bahasa gaulnya berbeda ya, bahasa gaulnya berbeda. Begitupun di dalam permasalahan ini, bioteknologi atau cloning dan sebagainya, kita diperbolehkan, namun kita harus mengetahui batas-batas yang tidak melanggar etika atau nilai moral dari kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan ini. Seperti halnya contohnya, kita kan dilarang untuk mengkloning manusia karena itu melanggar batas nilai-nilai kemanusiaan seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, sejauh mana umat Islam perlu mengikuti perkembangan teknologi dan di titik mana seharusnya ada evaluasi etis? Untuk sampai mana batas manusia umat Islam khususnya untuk menguasai IPTEX teknologi itu sebenarnya tidak ada batasan. Kita kan sebagai umat Islam itu harus memiliki kemampuan atau skill yang bisa bersaing dengan umat-umat lain seperti itu. Nah, bagaimana batas-batasnya? Batas-batasnya kita dapat melihat pada aturan-aturan
yang ada di Islam. Seperti misal mohon maaf ada konten pornografi dan lain sebagainya, itu kan sudah melanggar syariat Islam begitu. Jadi kita harus bisa menyaring mana yang dapat memajukan kita secara pola pikir, lalu prinsip, lalu kepribadian kita sebagai umat muslim seperti itu. Oke, terima kasih. Masya Allah, penjelasan yang sangat menarik bukan? Dan membuka wawasan kita sendiri. Terima kasih kepada narasumber kita atas pemaparannya. Nah, para pendengar, setelah kita memahami bagaimana Islam memberikan panduan etis terhadap kemajuan iptek, mari kita lanjutkan dengan segmen kedua. Di segmen ini, kita akan membahas tantangan-tantangan nyata yang kita hadapi saat ini, khususnya dalam konteks perkembangan teknologi digital dan globalisasi. Jadi, stay tune, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami. Nah, pada segmen kali ini, kita akan menggali lebih dalam tantangan nyata yang dihadapi umat Islam dalam menyikapi perkembangan teknologi modern, khususnya teknologi digital dan globalisasi, serta mencari solusi praktis agar umat Islam dapat menjadi pelaku aktif inovasi teknologi tanpa kehilangan identitas moral dan spiritualisme. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Islam menyikapi tantangan moral dari teknologi digital seperti kecanduan media sosial, penyebaran hoax, atau pelanggaran privasi? Terkait pertanyaan ini, Islam menyikapi tadi kembali lagi, kita itu dalam berkehidupan sosial itu memiliki batasan, memiliki boundaries antar sesama, tidak hanya dalam real life tapi juga dalam bermedia sosial. Nah, bagaimana dalam menyikapi kecanduan media sosial? Itu kan berarti kita melihat perspektif dari diri kita, bagaimana kita dapat mengontrol hormon kita yang biasa disebut hormon dopamin. Hormon dopamin ini kita kontrol. Berarti kita sebagai umat Islam itu harus memiliki self control yang baik, sehingga tidak hanya dalam bermedia sosial tetapi juga dalam berinteraksi dengan teman-teman sekitar kita juga kita memiliki kontrol. Kita memiliki batasan yang jelas sehingga rasa hormat, rasa saling menghargai itu ada seperti itu. Lalu bagaimana untuk penyebaran hoax? Nah, penyebaran hoax ini kan berarti penyebaran kebohongan ya. Jadi kita menyebarkan kebohongan di media sosial. Tentu saja itu tidak boleh. Itu diharamkan karena kita kan sebagai seorang muslim yang baik tidak boleh menyebarkan sesuatu yang tidak orisinil, yang tidak baik, yang tidak benar akan validitas informasi tersebut. Dan ingat nanti dalam cara kita berinteraksi di dalam dunia nyata, di real life dan di media sosial itu juga akan dipertanggungjawabkan di hari nanti. Bagaimana pelanggaran privasi? Untuk masalah pelanggaran privasi, ini bisa kita lihat dari dua jalur antara kita dan orang-orang di sekitar kita. Jadi kembali lagi ke diri kita masing-masing, bagaimana kita memiliki self control yang baik, lalu kita memiliki batasan dengan diri kita dan teman-teman sekeliling kita seperti itu, agar rasa hormat, rasa menghargai, rasa saling menyayanginya itu ada di interaksi kita dengan orang-orang sekeliling kita seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kakak dalam pandangan Islam sejauh mana peran fikih kontemporer mampu menjawab permasalahan baru yang muncul akibat perkembangan iptek?
Ini masalah fikih ya. Sebenarnya masalah fikih itu agak rumit karena fikih kan itu mengatur apa ya, hukum aturan kita bagaimana kita berdagang, bagaimana kita wudhu untuk melaksanakan sholat. Hal-hal kecil itu sebenarnya ada hukum fikihnya. Apalagi ini masalah ibadah ya. Ini agak sulit ya bagi saya untuk menjelaskan permasalahan ini gitu. Perlu diketahui bahwasanya fikih itu yang pertama memiliki sifat yang dinamis atau adaptif seperti itu. Jadi fikih ini juga berkembang melalui ijtihad para ulama untuk menjawab persoalan yang tidak ditemukan secara jelas di Al-Quran dan hadis. Jadi hasil kias antara Al-Quran dan hadis. Hadis itu sunnah Rasul ya, perkataan para Nabi Muhammad SAW. Seperti contoh pada hari ini kita kan banyak melakukan transaksi secara online ya. Ada kris, ada transfer, atau belanja online yang di Shopee, di Tokopedia, di TikTok dan lain sebagainya. Itu termasuk masuk ke masalah fikih terhadap etiket seperti itu. Lalu adanya reproduksi buatan, bayi tabung atau donor sperma, itu ada kaitan dengan hukum fikih seperti itu. Lalu yang ketiga ada teknologi pangan, makanan hasil dari rekayasa teknologi. Lalu yang keempat itu hukum penggunaan AI atau robotik. Jadi kan kita kalau tugas adalah ya nyempil kita pakai ChatGPT. Nah itu perlu dipilah lagi, ini informasi benar atau tidak, karena ini kan dari AI, bukan dari pusat sumber ilmu pengetahuannya seperti itu ya. Jadi kita juga harus pintar-pintar menggunakan teknologi hari ini. Lalu yang kedua, fikih kontemporer itu memiliki orientasi pada kemaslahatan. Jadi fikih ini terhadap iptek membawa manfaat sekaligus tantangan. Fikih kontemporer berupaya menimbang mana yang memberikan kemaslahatan dan yang tidak. Lalu yang ketiga, peran lembaga fatwa dan forum ulama dunia seperti MUI yang ada di Indonesia. Lalu yang keempat ada kolaborasi ulama dan para pakar tek. Nah, fikih kontemporer sering disusun berdasarkan kajian lintas ilmu. Ulama bekerja sama dengan para ahli teknologi, kedokteran, ekonomi, dan sosiologi untuk memahami nilai fikih yang ada dalam kehidupan realitas sosial pada hari ini yang menggunakan atau memanfaatkan teknologi. Aja sih. Terima kasih untuk jawabannya yang sangat bagus ya. Untuk selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana strategi yang ideal agar umat Islam dapat menjadi pelaku aktif dalam inovasi teknologi tanpa kehilangan identitas keagamaannya? Mungkin kita para umat Islam hari ini bisa melihat para ulama-ulama sejarah dulu seperti yang terkenal pada masanya. Motivasi mereka itu bisa kita adopsi agar kita hari ini bisa menciptakan sebuah kebaruan dari ilmu-ilmu yang sudah ada. Jadi ilmu-ilmu yang sudah ada itu dapat diinovasi untuk menanggapi permasalahan hari ini seperti itu. Dan kebanyakan kita kan terkadang ya kita merasa malu mengaku bahwasannya kita itu adalah umat Islam yang baik, karena mungkin ini disebabkan oleh
krisis identitas karena banyaknya informasi, tren dari berbagai sumber masuk dalam kehidupan kita. Lewat apa? Lewat media sosial, lagi-lagi kita. Jadi kita tuh sebenarnya harus bisa menyaring mana yang baik untuk kita dan mana yang sebaliknya buruk buat kita, sehingga identitas kita sebagai umat Islam itu tidak terkikis, tidak hilang seperti itu. Akhirnya kembali lagi kita harus memiliki prinsip yang kuat agar identitas diri kita itu tidak terkikis atau hilang seperti itu. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung episode kali ini. Terima kasih banyak kepada narasumber yang telah memberikan wawasan yang sangat berharga, memberikan etika mengenai penerapan iptek dalam perspektif Islam. Semoga apa yang telah dibahas kali ini bisa menjadi bahan refleksi dan memperkaya pemahaman kita, terutama dalam menyikapi perkembangan teknologi yang pesat di dunia saat ini. Para pendengar, semoga kita semua dapat menerapkan prinsip-prinsip etika Islam dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi tantangan dunia digital dan kemajuan teknologi, sehingga kita tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap pembahasan kali ini memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita semua dalam menjalani kehidupan yang lebih seimbang, baik secara spiritual maupun intelektual. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast kami untuk topik-topik menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.